Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang rumus-rumus trigonometri. Jadi materi ini adalah materi SMA kelas 11 Matematika Peminatan. Kalian pada saat di kelas 10 sudah belajar tentang trigonometri juga, tapi trigonometri dasar. Kalian sudah mengenal sudut-sudut istimewa ya, seperti yang di kuadran 1 itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Begitu juga di kuadran 2, 3, dan 4. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau nilai trigonometrinya kalau bukan sudut istimewa? Contoh, berapakah nilai kosinus 75 derajat? Nah inilah anak-anak yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita akan mengupas bagaimana kalau seandainya sudut-sudutnya tidak istimewa. Nah, yang pertama adalah rumus terkait dengan cos A ditambah B. Bisa juga nanti bagaimana kalau cos A dikurangi B. Yang menjadi pertanyaan, apakah cos A ditambah B ini sama dengan cos A ditambah dengan cos B? Ini pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan ini kamu anggap benar, maka ini harus dibuktikan. Tapi kalau kamu menduga bahwa ini adalah pernyataan yang salah, maka kalian cukup memberi contoh. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Nah, sekarang coba kita beri contoh aja dulu. Misalkan saya pilih A-nya itu 30 derajat, terus B-nya saya pilih 60 derajat. Maka kita punya bahwa ini adalah cos 90 derajat. Nah sekarang apakah dia sama dengan cos 30 derajat, jadi A-nya ya, ditambah dengan cos 60 derajat? Coba kita cek. Cos 30 derajat ditambah 60 derajat, ini adalah cos 90 derajat. Kalian sudah tahu cos 90 derajat nilainya berapa? 0 ya, nilainya adalah 0. Sedangkan cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3 ditambah cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Nah sekarang kamu lihat, apakah sama 0 dengan setengah akar 3 ditambah setengah? Tentu tidak sama. Berarti pernyataan ini adalah tidak sama dengan ya. Dengan demikian apa rumus cos A plus B atau cos A dikurangi B? Ini yang akan kita bahas. Baik, sekarang kita fokus pada rumus cos A plus B dulu. Nah sebenarnya rumus ini bisa dibuktikan. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membuktikan karena waktu kita terbatas, sehingga kita langsung gunakan saja rumus ini, bahwa rumus cos A plus B itu sama dengan cos A dikalikan dengan cos B dikurangi dengan sin A dikalikan dengan sin B. Sehingga tadi kita sudah ambil contoh bagaimana cos 30 derajat ditambah 60 derajat. Ini adalah cos 90 derajat, tentunya nilainya harus 0. Sekarang coba kita masukkan pada rumus yang sudah ada ini. Ini berarti adalah cos 30 derajat dikalikan cos berapa B-nya? Ya, 60 derajat dikurangi sin A-nya 30 derajat dikalikan dengan sin B, B-nya adalah 60 derajat. Sehingga kalau kita teruskan, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 60 derajat adalah setengah, dikurangi sin 30 derajat adalah setengah, dikalikan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga ini kalau kita teruskan, ini menjadi 1/4 akar 3 dikurangi
1/4 akar 3 sama dengan 0. Dan ini benar anak-anak karena cos 90 derajat adalah 0. Ya. Jadi ini hanya kita cross check saja. Sebenarnya pembuktian untuk kebenaran rumus ini adalah kita buktikan secara deduktif ya, dan pembuktiannya bisa kalian cari di berbagai sumber, bisa di buku paket. Baik, kita gunakan aja itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang pengurangan anak-anak? Pengurangan untuk cos A dikurangi B. Nah, cos A dikurangi B ini sama dengan cos A dikalikan dengan cos B ditambah sin A dikalikan sin B. Jadi hampir sama, jangan sampai tertukar. Jadi kalau ini adalah cos A plus B, maka di sini pengurangan. Tapi kalau cos A dikurangi B, maka di sini adalah penjumlahan. Dua rumus ini sering kita gunakan nanti. Ini rumus yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus yang kedua? Rumus yang kedua ini berkaitan dengan rumus sinus, ya. Bisa sin A ditambah B dan sin A dikurangi dengan B. Nah, untuk yang sin A ditambah B, ini sebenarnya juga bisa diturunkan dari rumus cos ini, ya. Langsung kita pakai saja. Sin A ditambah B itu adalah sin A dikalikan dengan cos B ditambah cos A yang dikalikan dengan sin B. Jadi hati-hati, dicermati ya. Jadi kalau sin A plus B, saya ulangi, sin A cos B ditambah cos A sin B. Sekarang bagaimana kalau sin A dikurangi B? Sin A dikurangi B itu sama dengan sin A dikalikan cos B dikurangi cos A dikalikan sin B. Jadi karena sudah punya rumus untuk cos dan sin, ya, ini bisa kalian cermati. Nah, sekarang kita ke contoh anak-anak, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sekarang ada contoh soal begini. Tentukan nilai dari yang pertama, kosinus 75 derajat. Kemudian yang B, berapakah nilai dari sinus 15 derajat. Kita tahu bahwa 75 derajat dan 15 derajat ini bukan sudut istimewa, ya, bukan sudut istimewa, sehingga kita tidak bisa langsung menentukan nilainya. Kalau yang sudut istimewa tentunya kita sudah hafal, ya. Maka untuk dua soal ini A dan B ini, cos 75 derajat dan sin 15 derajat ini, kita bisa memanfaatkan dua rumus ini. Kalian harus hafal memang, ya. Jadi sebenarnya bisa dibuktikan ini pembuktian seperti apa, dan kemudian setelah kalian tahu maka kalian harus hafal rumus ini. Baik, untuk yang rumus pertama saya hapus. Untuk yang A kita jawab. Cos 75 derajat. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana supaya cos 75 derajat ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus cos A plus B atau cos A min B, ya. Sekarang kita lihat coba, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana, cos A plus B atau cos A min B. Ya, tentunya 75 derajat ini harus kita nyatakan sebagai penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa yang kalian ketahui. Ya. Cos berapa anak-anak? 75 derajat. 75 derajat itu yang istimewa adalah 30 derajat ditambah berapa? Ya, 45 derajat. Kita menggunakan 30 derajat dan 45 derajat karena ini kedua-duanya istimewa. Walaupun bisa saja 75 derajat itu
50 derajat ditambah 25 derajat. Tapi 50 derajat dan 25 derajat tidak sama-sama istimewa kan? Maka tidak akan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Kita menggunakan yang sama-sama istimewa. 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, kita harus ingat rumus cos A plus B tadi. Ya. Nah, ini cos A plus B. Ini yang harus kita ingat. Ya, cos A plus B. Ini sebagai A, ini sebagai B. Tentu kalian masih ingat bagaimana? Cos A plus B berarti cos 30 tambah 45 berarti cos 30 derajat kalikan cos 45 derajat cos plus jadi min sin 30 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kita sudah tahu bahwa ini adalah semuanya sudut istimewa di kuadran 1, sehingga cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikalikan cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikurangi sin 30 derajat adalah setengah dikalikan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Tentunya kalian sangat hafal karena sudah dipelajari di kelas 10. Sehingga ini sama dengan setengah akar 3 kali setengah akar 2 adalah seperempat akar 6 dikurangi setengah kali setengah akar 2 seperempat akar 2. Sehingga kalau kita sederhanakan ini sama-sama ada nilai seperempat, maka seperempatnya kita faktorkan menjadi akar 6 dikurangi akar 2. Ini nilainya anak. Sehingga kalian sudah bisa dengan mudah menentukan berapakah nilai kosinus 75 derajat, walaupun 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Seperti ini, menggunakan rumus kosinus A plus B tadi. Saya yakin ini mudah dan kalian paham ya. Baik, sekarang bagaimana yang B ini? Untuk pertanyaan yang B, sinus 15 derajat. Kita jawab. Sinus 15 derajat. Ayo kira-kira pakai yang mana? Pakai yang rumus sin A plus B atau yang sin A min B? Yang mana? Tentunya 15 derajat ini kita nyatakan sebagai penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa yang sudah kita miliki. Nah, yang mana kira-kira? Ya, yang pengurangan ya. Yang pengurangan. Jadi sin 15 derajat itu bisa dinyatakan sebagai sin berapa? 45 derajat dikurangi berapa? Ya, 30 derajat. 45 derajat kurang 30 derajat adalah 15 derajat. Kenapa kok pakai 45 dan 30? Sama-sama istimewa dia. Bisa saja 20 derajat dikurangi 5 derajat. Tapi 20 derajat dan 5 derajat keduanya tidak istimewa. Jadi tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Kamu juga bisa pakai yang lain yang istimewa. Apa kira-kira coba? Bisa saja berapa? 60 derajat dan berapa? 45 derajat. Bisa. Jadi 45 kurangi 30 15, bisa juga 60 dikurangi 45 15 juga. Enggak apa-apa dan hasilnya sama, ya. Sehingga sin 45 derajat kurangi 30 derajat berarti pakai rumus yang sin A dikurangi B. Berarti sin A cos B dikurangi cos A sin B. Jadi rumus yang ini yang dipakai. Ya. Oke. Nah, tinggal kita selesaikan soal ini. Jadi sin A kurangi B berarti sin A sin 45 cos B cos 30 derajat sin cos min berarti dikurangi juga di sini sin cos dikurangi cos 45 derajat sin 30 derajat. Jadi sin cos dikurangi cosin sin 45 derajat cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Nah, sudah, ini tinggal kamu tentukan nilai-nilainya karena semuanya sudah istimewa. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikurangi cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikalikan sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga kalau kita teruskan ini adalah seperempat akar 6
Loh, ternyata kamu lihat ini cos 75 derajat sama sin 15 derajat. Oh, ternyata nilainya sama. Sama-sama seperempat akar 6 dikurangi akar 2, ini juga sama seperempat akar 6. Nah, kamu harus ingat, ini memang betul-betul terjadi dan benar ya, bahwa nilai kosinus suatu sudut itu sama dengan sinus sudut komplemennya. Masih ingat ya? Jadi komplemennya itu kalau dijumlahkan berapa derajat? 90 derajat. Ini 75 derajat. Ini berapa derajat? 15 derajat. Kalau dijumlahkan berapa? 90 derajat. Jadi nilai sinus suatu sudut itu sama dengan nilai kosinus sudut komplemen. 75 sama 15 sama. Seperti contohnya sinus 30 derajat. Itu berapa? Setengah. Sama dengan kosinus berapa derajat? 60 derajat. Karena 30 derajat tambah 60 derajat 90 derajat. Sama. Sinus 30 derajat sama dengan kosinus 60 derajat. Sama-sama setengah. Sinus 45 derajat sama dengan siapa? Kosinus 45 derajat karena jumlahnya juga sama-sama 90 derajat. Sama-sama setengah akar 2. Kosinus 0 derajat 1 sama dengan sinus 90 derajat 1. Ya? Jadi sama betul. Baik. Ini untuk yang rumus sinus dan kosinus. Nah, sekarang bagaimana dengan tangen? Ya. Ya, rumus yang ketiga, anak. Kita punya rumus tangen ya. Tangen A plus B. Bisa juga kalau dikurangi seperti apa ya. Kamu harus ingat bahwa tangen X itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sin X per cos X ya. Tangen X itu adalah sin X per cos X. Oleh karena itu maka untuk rumus tangen A plus B atau tangen A min B itu kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, rumus sinus dan rumus kosinus ya. Sehingga kalau tangen A ditambah B, tangen A ditambah B, ini berarti artinya sama dengan apa? Sin A ditambah B per cos A tambah B. Ya seperti itu. Sin A tambah B kamu sudah punya rumus tadi. Cos A tambah B kamu sudah punya tadi. Ya. Sehingga kalau kamu turunkan nanti akan ketemu rumus ya. Tapi langsung aja saya berikan, sehingga tangen A tambah B itu menjadi tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurangi tangen A dikalikan tangen B. Wah. Jadi tuh tangen itu nanti muncul pecahan ya. Tangan A tambah B itu tangan A tambah tangan B per 1 dikurangi tangan A dikalikan tangan B. Bagaimana kalau tangan A dikurangi B? Ini juga mirip rumus ini, sehingga ini menjadi tangan A dikurangi tangan B per 1 ditambah tangan A dikalikan dengan tangan B. Jadi identik ya, mirip ya. Jadi kalau ini penjumlahan maka ini penjumlahan, tapi ini pengurangan. Kalau ini pengurangan maka di sini pengurangan di pembilangnya, penyebutnya penjumlahan. Seperti itu. Contoh. Tentukan nilai dari tangan 105 derajat misalkan. Berapa nilai tangan 105 derajat? Ini tidak istimewa anak 105-nya. 105 derajat ini berada di kuadran 2 dan ini kamu tahu dia tidak istimewa. Ya. Bagaimana caranya? Kita memanfaatkan rumus yang sudah ada ini. Ya. Jadi tangan 105 derajat. Ini bisa kita nyatakan
bisa kita nyatakan sebagai gabungan penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa. Ya, berapa kira-kira yang istimewa? 60 derajat ditambah berapa? Ya, 45 derajat ya. Ini tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Maka 60 derajatnya istimewa, 45 derajatnya juga istimewa. Sehingga kamu bisa menggunakan rumus yang tangan A tambah B itu. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi tangan A plus B, tangan 60 tambah 45 berarti tangan A tambah tangan B, berarti tangan 60 derajat ditambah tangan 45 derajat. Nah, per 1 dikurangi tangan A kali tangan B, berarti tangan 60 derajat dikalikan tangan 45 derajat. Sehingga kalau kamu teruskan, ini akan menjadi, saya taruh sini ya, tangan 60 derajat masih ingat enggak? Berapa? Ya, akar 3 ya. Tambah berapa tangan 45 derajat? 1 per 1 dikurangi berapa tangan 60 derajat? Akar 3 dikalikan tangan 45 derajat berapa? 1. Sehingga ini sama dengan nilainya adalah akar 3 ditambah 1 dibagi 1 dikurangi akar 3 kali 1 itu sama dengan akar 3. Jadi ini nilainya. Ya, jadi ini adalah rumus untuk kosinus penjumlahan pengurangan, sinus penjumlahan pengurangan, dan tangan penjumlahan pengurangan. Dan tentunya ini kalau kita kembangkan akan kita peroleh ke rumus sudut rangkap. Baik, kita rehat sejenak. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana rumus sudut rangkap untuk fungsi trigonometri. Saya kira untuk yang ini cukup dulu ya, untuk rumus sinus, kosinus, dan tangan. Kita rehat sejenak. Setelah ini kita terus ke rumus sudut rangkap. Sekarang cukup. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.